الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam yang mulia ini, malam Jumat, dan di tempat yang mulia ini, di majelis ilmu agama. Sama-sama kita menunaikan kewajiban, yaitu menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah SAW. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita doakan tuan rumah sekeluarga semoga selalu diberikan kesehatan afiat, panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah, dimudahkan segala urusan, dimudahkan rezeki yang halal, mengabulkan segala hajat, diberikan keberkahan, keselamatan dunia wal akhirat. Kita yang mendoakan mudah-mudahan kayak itu juga. Amin ya rabbal alamin. Halaman 119. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain. Amin. Cara salat sunat hajat. Masih kita membicarakan tentang macam-macam sembahyang sunnah. Kemarin sudah sembahyang sunnah rawatib kita bicarakan, halaman 119. Sini lagi lah. Sini. Situ lah. 119. Ada ngarannya sembahyang sunat hajat. Arti hajat itu perlu. Nah, kita perlu kepada siapa kita? Perlu kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cuma berhajat kepada Allah, cuma perlu kepada Allah. Kada boleh kita ini berhajat kepada selain Allah. Kada boleh kita ini perlu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalnya kita hari-hari nih, kita nih berurusan lawan manusia, itu yang mengatakan hakikatnya kita minta tolong lawan Tuhan lah. Nah, contohnya kita hendak mau urus KTP misalnya. Nah, kita pada zahirnya kan kita tolak kemana? Ke Dukcapil di Kecamatan Matramannya ada aja. Nah, ingatakan hati kita tuh minta tolong lawan Tuhan lah. Hakikatnya jangan minta tolong lawan bubuhan petugas gitu. Itu pada zahirnya aja kita minta tolong, Pak, tolong ulahkan KTP. Itu pada zahirnya. Adapun di hati kita itu jangan mengharap kepada makhluk. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai-sampai ujar guru malam tadi, Yasidin, masalah sekecil apapun, uyah misalnya habis di rumah, kita itu perlu kepada Allah, bukan kepada selain Allah.
Tapi ada bang usahanya tulak ke warung kita, nukar uyah kita di warung. Tapi hati kita sudah pasang yang memberi uyah ini kada lain Allah Ta'ala. Manusia adalah kau memberi, aku ini minta tolong lawan Tuhan hakikatnya. Sandal pagat misalnya, ya Allah sandal pagat, nah itu minta tolong lawan Tuhan. Itu hati kita lah, hati kita. Ya syariatnya apa? Kita jahitkah sandal kita atau kita buang karena hanyar kah kita? Nah, jadi yang pertama yang terlintas di hati kita bila kita mengalami sesuatu yang problem, Allah. Nah, sampai-sampai ya guru malam tadi kita rancak kada ingat gini. Kita kan di jalan kendaraan, soalnya pacah ban. Nang kebanyakan terlintas di hati kita minta tolong hambal ban. Padahal yang pertama kita ingatakan, ya Allah, ulun pacah ban nah, tolong ulun ya Allah. Nah itu yang pertama terlintas di hati kita, Allah, minta tolong Allah. Karena nang kawa menyelesaikan urusan kita, membantu kita Allah Ta'ala aja. Tukang tambal ban tuh kayaknya kada kau bergerak kecuali dengan pertolongan Tuhan. Nah kayak itu. Oleh karena itu kita selalu berhajat kepada Allah, selalu meminta kepada Allah, selalu perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu nang hati kita nih setiap waktu kayak itu kita hendak minta tolong. Nah ada amalannya ya Allah, amalannya apa? Berdoa ya Allah minta tolong Tuhan nih. Amalan ada ngaranya sembahyang, ya ada ngaranya sembahyang hajat. Sembahyang hajat ini sembahyang minta tolong lawan Tuhan, maksud kitanya perlu lawan Tuhan. Nah jadi dengan kita mengerjakan sembahyang hajat ini, ujar ulama kita, itu kita menampakkan sifat kehambaan kita kepada Allah. Kan Allah Ta'ala tuh ketuhanan kita Allah, kita ini hamba Allah. Jadi kita ini dengan kita mengerjakan perintah Allah sembahyang ini, kita menampakkan kita ini hamba ini kayak ini gawiannya apa? Ya Allah Ta'ala aqimus shalah, dirikan salat, kita sembahyang, baik itu sembahyang wajib ataupun sembahyang sunat. Nah, kemudian lagi apa? Kita sembahyang hajat ini menampakkan kita tuh lemah di hadapan Tuhan. Contoh misalnya kita punya masalah keuangan misalnya lah, tagihan listrik sudah para jam tanggalnya nih, duit kadada, kan kita lemah, lalu kita minta tolong lawan Tuhan kita, itu menunjukkan kita lemah. Nah, menunjukkan bagus, hamba tuh kayak itu harus menunjukkan kelemahan di hadapan Allah. Nah, kemudian menunjukkan kita ini fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salat hajat dikerjakan 2 rakaat. Ini sembahyang hajat ini sebenarnya ujar guru kita ya sembahyang mutlak juga ngarannya. Maksudnya kada terkait dengan waktu, hendak pian sembahyang siang kah sembahyang hajat nih, malam kah. Cuman ada bang nang dilarang, contohnya kayak imbah asar, sembahyang asar, ini ada keterangannya lah. Waktunya kapan saja, asal jangan sesudah salat asar dan salat subuh, karena itu waktu makruh tahrim, makruh nang mendekati hukum haram. Nah, jadi sembahyang hajat itu kapan aja, asal jangan imbas sembahyang subuh, jangan. Kecuali sudah timbul matahari lah. Jangan imbas sembahyang asar, jangan. Kecuali sudah tinggal matahari, maghrib boleh sembahyang hajat. Nah, selain nang imbas asar, imbas subuh itu jangan. Nah, karena salat sunat hajat ini adalah salat mutlak. Nah, sembahyang sunat mutlak. Artinya kada terkait dengan waktu. Kapan aja boleh. Bahkan orang misalnya usalli sunnatul mutlaqikin, kada nang usalli sunnatul hajati lah, boleh juga. Nah, kita seperti salat hadiah juga, sembahyang sunat hadiah itu sembahyang sunat mutlak juga. Kada nang usalli sunnatul hadiyati, kada
Tapi usolli sunatal mutlaqi, kalau sembahyang sunat hadiah tak, sebaiknya dikerjakan sesudah sholat maghrib, boleh, atau di malam hari imba isya, boleh juga sembahyang hajat deh, itu tengah malam atau jam 3, jam 4 subuh, boleh sembahyang hajat nih. Nah, boleh dikerjakan sorangan dan boleh juga berjamaah. Biasanya orang hendak tolak haji, tolak umrah, atau hendak batajak rumah, sembahyang hajat orang biasanya leh. Nah, boleh berimaman, boleh. Cuman kada disunahkan berimaman tuh, kada disunahkan, cuman boleh berimaman tuh. Boleh sorangan, boleh berimaman. Ulun pernah bertakon lawan tuan guru, kenapa julun sembahyang hajat tuh malam menggawinya, tapi bacaannya gimit masing-masing. Imam gimit juga Allah baca lah, makmum gimit juga, kadang imam bismillahirrahmanirrahim, kadang menyaring tuh baca Fatihahnya. Jawaban sidin tuh karena sembahyang hajat itu kayak sembahyang sir aja ya sidin, kayak sembahyang bagamat, kayak sembahyang zuhur asar, tuan sembahyang salat sir, bukan salat jahriyah. Makanya bacanya bagamat di sini, walaupun di malam hari gawi si imam bagamat juga membaca Fatihah, si makmum, apalagi makmum ya Allah. Nah, menggawinya hendak setiap malam kah? Atau misalnya seminggu sekali kah malam Jumat? Atau sebulan sekali kah? Setahun sekali kah malam nisfu Sya'ban? Nah, atau masa mau hidup sekali bilang tak lalu jawab. Nah, inilah bukan sekedar hendak dikabulkan hajat. Biasanya kan kita nih bila ada hajat nanggonol hanya sembahyang hajat kita. Ujar guru malam tadi, bila ada nang perlu nanggonol hanya berdoa lawan Tuhan minta nih. Tapi yang perlu nang kecil kada mengharap lawan Tuhan. Padahal kita nih setiap saat, setiap detik nih kita disuruh berharap kepada Allah. Jadi kita sembahyang hajat itu kadang mesti hendak dikabulkan hajat aja. Tapi kita sembahyang hajat itu tadi untuk menampakkan kehambaan kita kepada Allah, menampakkan kefakiran kita kepada Allah, berhajatnya kita kepada Allah, dan menampakkan lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seandainya kita ada hajat gonol itu apa kali hendak berdatang lawan si anu sembahyang hajat misalnya, sekalinya kada dikabulkan Tuhan, sekalinya bebiniannya malah kawin orang lain, nah rugilah kita sembahyang hajat tuh, kada rugi. Makanya jalan tadi kita sembahyang hajat tuh kada mesti supaya hajat kita dikabulkan di dunia. Yang nyatanya dulu bila kita sembahyang tuh dapat pahala itu nanti surga balasannya, dan di surga itu ya hendak kayak apa aja peminian puasnya ada di surga itu ya Allah. Nah gitu, itu orang yang sudah ikhlasnya ada paling tinggi, biasanya kada perlu lagi nang kabul kah itu doa itu kada perlu lagi nya, pokoknya ini beribadah mengerja perintah Tuhan. Kenapa ikam sembahyang? Tuhan nyuruh sembahyangnya kok. Nah, kadang supaya kabul hajat, supaya mudah urusan. Ya kan peduli nih toh, kabul kah kada kabul kah hajatnya nih. Yang penting ini mengerja perintah Allah, itu ikhlas yang paling tinggi lah. Kada mengharapkan fadilat, kada mengharapkan balasan di dunia, tapi nang dicarinya ridha Allah. Soalnya jina bila aku mengerja perintah Tuhan, lalu Tuhan senang, nah itu sudah paling hard sudah. Itu juga nang aku carinya. Bila Tuhan ridha, Tuhan senang. Ini supaya kita tuh imbas sembahyang hajat tuh lalu hajat kita kada kabul, lalu supaya kita kada kecewa gitu nah, supaya tahu ini, supaya kita kada kecewa. Kena lah amun dikabulkan Tuhan kena arah kada kon lagi kena sembahyang hajat kabul sudah. Rawa kada kon lagi sembahyang hajat. Nah bagus saja nang kada kabul itu apa? Sembahyang terus berdoa terus. Tuhan ketujuh.
Dan hendaklah iqamat, ada qamatnya sebelum sembahyang hajat itu. Tapi karena Allahu Akbar malah dengan bertawassul sebelum salat hajat. Nah, isi qamatnya itu isinya bertawassul. Bertawassul itu beparentara. Kita hendak berurusan dengan Tuhan, lalu kita membawa pangkat para nabi, para wali, orang-orang soleh, itu namanya bertawassul. Iqamat tawassulnya adalah, nah ini kita biasanya di masjid itu sembahyang hajat setiap malam Jumat. Nah, membaca tawassul ini, baik membaca tuh si imam kah boleh juga, atau si makmum kah, nengkomatnya nih, tawassulnya nih. Nah, assalamu alayka ya Rasulullah, ujar nang komat nih. Assalamu alayka ya Rasulullah, bermula salam ke atas pian wahai Rasulullah. Jadi mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mendengar salam kita dan menjawab salam kita. Kita narik kadang dengar karena telinga kita banyak dosa. Assalamualaikum ya anbiya Allah, salam ke atas kalian wahai para nabi-nabi Allah. Nah, ucapkan salam kepada para nabi-nabi, banyak kan nabi-nabi, termasuk kayak Nabi Muhammad juga lah. Assalamualaikum ya rijalal ghaib, bermula salam ke atas kalian wahai rijalal ghaib, itu para wali-wali lah. Rijal itu al-ghaib itu orang roh-roh gaib, kan artinya kelihatan, roh-roh para wali-wali lah, atau roh para nabi-nabi bisa juga rijalal ghaib itu. Assalamualaikum ya arwahal muqaddasiyah, ya arwahal muqaddasiyah, salam ke atas kalian wahai roh-roh yang disucikan, roh para nabi, roh para wali, roh para kekasih Allah, atau roh-roh yang disucikan. Nah, mengucapkan salam nih. Aghithuna biquwwatillah, kalau artinya tuh tolongi oleh kalian akan kami. Kan kada apa kalau kita minta tolong lawan makhluk pada zahirnya, jangan pada hakikatnya hati kita tahu ya sudah, makhluk ini kada apa-apa. Nengkau menolong kita hakikatnya Allah. Aghithuna namanya bertawassul, tolongi oleh kalian akan kami biquwatillah, dengan kekuatan Allah Ta'ala juga. Pertolongan itu dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Wansuruna binusratillah, dan tolongi sajalah, tolongi oleh kalian akan kami binusratillah, dengan pertolongan Allah Ta'ala. Makhluk tidak kau menolonginya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanzuruna binadhratillah, dan pandanglah oleh kalian wahai para wali-wali, nabi-nabi akan kami binadhratillah, dengan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ghaus, tenaran pangkat wali lah, ada Qutbul Ghaus, wahai wali yang pangkatnya Al-Ghaus. Ya umana, wahai orang-orang yang terpercaya. Al-Amin, orang yang terpercaya, orang-orang yang amanah. Ya Atqiya, wahai orang-orang yang takwa kepada Allah. Ya Ruqaba, wahai para pemimpin. Ya Nujaba, wahai orang yang mulia. Ya Autad, wahai wali-wali Autad. Itu nama pangkat wali lah, wali Autad. Kayak Imam Syafi'i itu aja pangkat sidin Autad.
Autat ini artinya pasak bumi. Ya abdal, wahai wali abdal. Wali abdal ini naran pangkat wali juga ngarannya. Ya kutub, wahai para wali-wali kutub. Nah, aghithuna, tolongi oleh kalian akan kami bihurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu dengan berkat kehormatan atau dengan kemuliaan junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah, lalu baca surah Al-Fatihah sekali. Baca si imam baca juga, si makmum baca juga atau sorangan baca juga. Tawasul ini bila hendak sembahyang hajat sorangan baca juga. Mun berjamaah tuh seikong aja membacanya. Ada berataan enggak ada? Nah, ini supaya lebih apa tuh? Kan kita bertawasul. Bertawasul ini supaya doa kita itu lebih terarah kayaknya. Lebih ada diharapkan kekabulannya gitu nah. Amonnya sama kita nih kan, kita nih misalnya sadar diri Pak, kita nih banyak dosa ya lah, banyak dosa, banyak aib. Kita kan udah tahu lagi kita nih nang permintaan kita nih dikabulkan Allah kadakah? Amun Tuhan memandang dosa banyak dosa kita nih asa awam pang kabul. Bukan Tuhan tuh kada mengabulkan, Tuhan tuh mengabulkan tapi ada syarat-syaratnya. Di antaranya kita meninggalkan maksiat, kita bertobat daripada dosa, menghendak doa kita dikabulkan Kan kita memandang diri kita nih kotor benar, rigat benar, banyak dosa. Jadi kita nih minta gani lawan orang yang kada berdosa. Siapa? Wali-wali, nabi-nabi, kan orang-orang suci nih. Nah, kayak itu. Contoh misalnya kita kada patuh lawan orang itu, tapi kita membawa orang yang patuh lawan siapa yang kita tuju situ. Nah, nyaman urusannya. Nah, ini kena para nabi ini kena memanukan doa kita ke situ. Para wali ini kena menjulungakan doa kita nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, lalu baca Fatihah sekali. Fatihah sekali ini ya mungkin kita bertawasul membaca Fatihah mah dia para nabi-nabi tadi, para wali-wali tadi. Nabi Muhammad juga para wali-wali kutub, wali abdal, wali autat. Nah, kayak itu. Nah, kita halus sunnah wal jamaah ini ya bertawasul kita. Ya ayyuhalladzina amanu ibtaghu ilaihil wasilah. Ayat Quran mulai. Wahai orang-orang yang beriman, ibtaghu, tuntutlah ilaihi, kepadanya al-wasilah, tawasul. Anak berurusan sama Tuhan bawa para nabi, para wali, supaya nyaman urusannya. Nah, lalu kita sembahyang sunat duha, sembahyang sunat hajat lah. Nah, itu. Adapun lafaz niatnya, usalli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Artinya dalam takbiratul ihram berniat, aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama sesudah Fatihah, sunatnya di rakaat pertama baca surah doa iftitah panggil. Nah, yang tentung doa iftitah hanya baca Fatihah. Nah, sesudah Fatihah baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sekalinya baca ayat kursinya sampai habis. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amun kada hafal ayat kursi atau surah Al-Kafirun, baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Amun kada hafal ayat kursi, amun kada hafal juga kada usah baca ayatan, yang penting Fatihah misalnya tah. Dan pada rakaat kedua sesudah Fatihah baca ayat Amanar Rasul bima. Nah, Amanar Rasul itu surah Baqarah yang terakhir kayak nang daripada ayatnya Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai fansurna 'alal qaumil kafirin, sampai fansurna 'alal qaumil kafirin oleh Amanar Rasul.
Ada hafal surah Anbiya? Atau surah Al-Ikhlas ganti ya. Mau ada hafal amanah Rasul baca qul huwallahu ahad ya. Nah, mana aja tah? Mungkin ada hafal qul huwallahu ahad, ada bahasa surahan. Nah. Rukuk i'tidal sama aja kayak sembahyang yang lain, sujud duduk antara dua sujud kedua tahiyat akhir sama aja kayak sembahyang yang lain. Cuman di sini di sujud terakhir baca 10 kali akan doa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Baca 10 kali ini tuh. Ulangi 10 kali. Sebenarnya doa nang apa aja boleh, terserah aja. Cuman ini menghimpun kebaikan dunia, kebaikan akhirat sudah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikanlah akan kami di dunia ini akan kebaikan. Di dunia baik. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan juga di akhirat akan kebaikan. Wa qina adzabannar, dan lepaskanlah kami daripada azab neraka. Nah, amun kabulnya nyaman di dunia, nyaman di akhirat, gitu nah. Ada masuk neraka, masuk surga. 10 kali baca di sujud akhir. Makanya sujud akhir itu ya bina lawas sedikit. Bina lawas sedikit. Mun ulun bila jadi imam cukup nginejekin 10 kali sudah. Amun makmum teh hendak balawas terserahnya Soalnya cukup aja nih 10 kali, amun 20 kali, 30 kali lo kubina orang naik sakit kepala makmum masian. Apalagi nang darah tinggi turun darahnya ke kepala. Nah jadi 10 kali cukup aja. Nah, lalu kan bangun daripada sujud terakhir, tahiyat akhir, salam. Nah imbat tuntung apa sembahyang hajat wirid kadajar hendak wirid ka kada ka wiridnya apa ya tasarah aja hendak membaca istighfar ke 100 kali, selawat ke 100 kali, baca yasin ke 100 kali terserah, atau langsung berdoa kan. Kita perhati situasi dan kondisinya juga, lihat waktunya juga, karena sempit waktunya, langsung berdoa aja. Doa salat hajat. Nah ini doanya. Sebelumnya baca bismillah, baca salawat, baca alhamdulillah, baca salawat kepada Nabi, hanya berdoa. La ilaha illallah, la ilaha illallahul halimul karim. Kita artinya ada jadi bawah lah kita. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika. Kalau jadi imam tuh nas'aluka dijamakan. Kalau sorangan tuh as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin was salamata min kulli ismin la tada'li dhanban illa ghafartah la tada'li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laqridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Nah, pendek aja doanya, hendak menambahi terserah aja, tambahi doa nampak terserah aja kita. Artinya, nah itu arti daripada doa di atas. Tiada Tuhan selain Allah yang maha bersifat hilim. Maksud bersifat hilim itu Tuhan tuh kada penyarikan. Maksud kada penyarikan tuh Tuhan tuh melihat hambanya mengerja dosa kada langsung disiksanya. Kita contoh misalnya kita beisukan tadi mengerja dosa apa kalah
sampai ke sore awak kita sehat aja bang. Hah? Makan kau aja 3 kali sehari. Kadang bisokan tadi mengajul bisokan tadi juga binasa kada. Nah, itu maksud Allah Taala bersifat Halim, Al-Halim dari Allah Maha bersifat Halim. Ditunggu Tuhan kita nih bertobat kada. Sekalinya malam hanya bertobat, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa ulun yang siang tadi. Diampuni Tuhan. Kada jadi Tuhan menyiksa di akhirat. Kada jadi Tuhan menyiksa di akhirat. Itu Tuhan bersifat Halim. Atau misalnya kada bertobat juga orangnya nih. Kada bertobat juga orangnya nih. Malam kada bertobat juga, isuk kada bertobat juga, dosa tadi. Di dunianya tetap aman, tetap dapat makan, dapat minum, dapat pakaian, dapat tempat tinggal, kada binasa. Tapi pangina di akhirat disiksa pang, mengada bertobat. Nah, itu maksud Allah Ta'ala bersifat Halim, kada langsung menyiksa, memberikan azab kepada hambanya itu. Ditunggu Tuhan. Nah, atau bisa juga Tuhan nih dengan kebijaksanaannya, ya Tuhan nih kada bertobat-tobat juga nih. Daripada iya gina di akhirat masuk neraka, ku beri hukuman di dunia aja gen. Napa? Ayamnya kan mati. Sandalnya kan hilang, awaknya kan garing, bininya kan pemamai. Nah, itu hukuman Tuhan gara-gara dosa tadi kada bertobat, dihukum di dunia supaya kita di akhirat kada lagi dihukum. Nah, itu Allah Ta'ala tuh Al-Hakim itu namanya lah, Al-Hakim, kebijaksanaan Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah Ta'ala Al-Halim juga Al-Hakim. Sini kan Al-Karim manggil Allah. Nah, itu maksud Allah bersifat Hilim, lagi maha mulia. Allah itu maha suci Allah. Ya tadi subhanallah rabbil arsyil azim. Maha suci Allah. Suci sifat-sifatnya, zatnya. Artinya zatnya itu kada kaya zat makhluk. Sifatnya itu suci daripada kekurangan. Tuhan penguasa singgasana yang agung, arsyil azim. Tuhan penguasa singgasana yang agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, Tuhan itu bukan Tuhan itu ambungan, adalah Tuhan itu memang pantas untuk dipuji. Jadi ketika kita memuji Allah, alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, Allah senang hambanya memuji Dia. Nah, aku mohon kepadamu, ya Allah, maksudnya segala hal yang bisa menghadirkan rahmatmu. Ulun minta kepada Pian, ya Allah, akan sesuatu yang menyebabkan ulun dapat rahmat Pian. Lalu kabul lah doa kita itu. Kenapa? Ini malam ini kabul doa kita. Kita didudukannya di majlis taklim ini tempat turunnya rahmat Allah. Nah, kabul sudah ya Allah. Ulun minta kepada Pian sesuatu atau segala hal yang bisa menghadirkan atau menyebabkan dapat rahmatmu. Nah, kita ini kan di majlis taklim ini dapat rahmat Allah nih. Dan dorongan kuat untuk mendapatkan ampunanmu, minta juga ulun nih. Dorongan yang kuat untuk mendapatkan ampunanmu. Nah, kita bagaimana di majlis taklim ini apa? Dosa kita diampuni. Di zaman hadis Nabi tuh, kita bila tolak ke majlis taklim, sebelum kita melangkah tuh, dosa kita sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luapan segala kebajikan. Ulun meminta umbian luapan segala kebaikan dan keselamatan dari setiap dosa. Cobalah orang di majlis taklim ini adalah berbuat dosa. Sejam bukan di majlis taklim, sejam dulu kita kadang mengerja dosa. Kabul juga doa kita. Nah, jangan engkau biarkan dosa menghampiriku kecuali engkau mengampuninya. Seandainya juga Tuhan ulun nih tagawi dosa atau menggawi dosa, ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun. Nah,
Seandainya tagawi dosa juga ampuni ulun. Karena bila ampuni selesai sudah. Kayak apa aja banyaknya dosa Tuhan diampuni Tuhan selesai. Jangan biarkan kesedihan menghinggapiku kecuali engkau memberikan jalan keluarnya. Hati ulun ini nah, jangan sampai sedih. Seandainya sedih juga, pian hilangkan kesedihan di hati ulun ini. Biasalah dunia ini kan darul balwa, ad-dunya darul balwa. Dunia ini tempatnya bala musibah, tempatnya kesedihan. Jadi misalnya kita nih ditimpa oleh nang kada nyaman lalu sedih, itu biasa aja. Tapi mudahan dihilangkan kesedihan daripada hati kita. Dan tiada sesuatu hajat yang engkau ridai kecuali engkau memenuhinya. Dan tiada suatu hajat yang engkau ridai kecuali engkau memenuhinya. Artinya mudahan hajat ulun nih, pian penuhi nang hajat itu sesuai dengan ridho pian. Nah, artinya kita nih minta hajat nang diridai Tuhan aja lah. Jangan kayak ini, misalnya minta duit tapi manangakan permainan. Nah, itu kan kada diridai Tuhan loh ya Allah. Jalannya tuh nah kada diridai Tuhan, beri ulin duit tapi manangakan permainan ya, nah itu kada diridai Tuhan. Lain misalnya kayak ini, beri ulun duit dengan cara mencarinya dengan ridho pian. Contohnya mau unjun kah di sungai, sakanya perolehan dalam parut waktu intan kayak kali nah, bisa jadi ya Allah. Itu kan kadang mencuri namanya kan di sungai itu boleh aja sih Pak Haji, boleh nyetromin boleh di sungai itu milik bersama. Tapi nang kada boleh itu napa mau unjuni pahaman orang ada boleh tak sumur orang ada boleh tak. Nah namun di sungai itu boleh aja ya kalau. Nah, wahai zat yang maha kasih di antara para pengasih. Jadi Allah Ta'ala itu orang paling kasih sayang sudah. Orang paling kasih sayang di antara orang-orang paling kasih sayang. Kasih sayang Allah Ta'ala mengalahkan kasih sayang mama kita lawan kita. Mengalahkan kasih sayang seorang guru pada muridnya. Mengalahkan kasih sayang seorang suami kepada istrinya. Mengalahkan kasih sayang seorang istri kepada suaminya. Nah itu Allah Ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang. Nah itu sembahyang hajat versi pertama. Ini ada pulang dalam riwayat nang sebutingnya nih. Ada riwayat salat hajat telah, bukan hadiah. Situ apa tulisannya, hadiah kah? Coret atau gerisi hendak di tulisi hajat, bukan hadiah. Ada riwayat salat hajat dari Sultanul Ilm atau Sultanul Ilmi. Sultanul Ilmi itu rajanya ilmu lah. Wal ulama, nah ada ulama bergelar Sultanul Ilmi wal ulama nang menggaleri itu kada sini nggak ada orang menggaleri. Nya kada apa-apa lah, misalnya kayak kita nih di kiau guru kada apa-apa orang nang ngiau, tapi lamun kita hendak kiau lah aku guru lah kada boleh. Bakal hendak seorang amun orang mengiau guru itu terserah orangnya itu nah, tapi mun seorang bakal hendak kada boleh. Amun kayak ini Bang Jar, orang mengiau seorang Habib, itu jangan diiyakan seorang lain Habib ini Allah. Ulun pernah dikiau ulun Habib ya karena bejabis lah mungkin ulun lain Habib julan Habib jar lain julan ulun orang Jawa aja orang biasa aja lain. Nah jangan diiyakan itu seorang lain Habib. Nah baju jar belum baju jar. Oh tuh kada apa-apa nih tuh. Mungkin orang mendoakan aja tuh mungkin supaya jadi doa supaya kita naik haji gitu nah. Jadi kada apa-apa kita belum ya gitu lah. Apa aja juga atau misalnya amin misalnya artinya mudahan kabul pandian pian itu. Nah gitu. Dari Sultanul Ilmi wal Ulama, siapa sih dia?
Al-Allamah. Al-Allamah itu orang yang bersangatan alim benar orangnya. Siapa? Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, Tarim Hadramaut. Habib Salim itu kada lawas meninggal di sini di Makkah. Manakah waktu mengerjakan ibadah haji kau umrah ke sini, meninggal di Makkah, dikuburkan di Makkah. Habib Salim Syatiri ini rancak sin ke daerah kita nih. Waktu haul guru Anam Syarani ada sini hadir, ada videonya bilang ke rumah guru Sompol ya. Habib Salim Syatiri itu alim benar, terutama masalah fikih. Ya ujar guru kita, Bubuhan Asy-Syatiri ini dasar keturun orang yang jagau-jagau dalam masalah ilmu agama nih, alim-alim berataan. Abbas Sidin nah, Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri itu banyak mencetak ulama-ulama. Diisi pondok pesantren namanya Rubat Tarim di daerah Tarim juga. Kalau Habib Umar kan Darul Mustafa. Ini Habib Salim ini itu ada Sidin. Apa bang Sidin? Sidin waktu itu memimpin pondok pesantren Rubat Tarim nang asalnya itu ampun Abbas Sidin Habib Abdul Asy-Syatiri. Nah, Sidin alim juga. Amun kada salah menurut kisah Habib Salim Syatiri ini, Sidin temimpi gitu nah, diminumi oleh Sidin Ali banyu susu. Minum susu. Walau lewat mimpi, karena aja ada riwayat mengatakan bila orang tuh lah tak mimpi minum susu itu bagus. Tak mimpi minum susu, lain susu bini lah. Susu itu kan ada lewat mimpi ini itu ya Allah. Di dunia nyata gini ada nih tak mimpi minum susu bagus ya. Kenapa? Itu orang itu pacang diberi ilmu, akan diberikan Tuhan ilmu yang bermanfaat. Apakah lagi Habib Salim itu nggak ada salah Sayyidina Ali. Nah kan Sayyidina Ali tahu loh, Sayyidina Ali itu pintunya ilmu. Ujar Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Habib Salim Syatiri. Habib Salim Syatiri ini ya Sidin itu sembahyang terus orangnya. Waktu di perjalanan di mobil sembahyang terus kan, awak Sidin tuh gondol lama. Sembahyang Sidin duduk di sana. Nah, sembahyang terus. Ada orang mengisahkan waktu di perjalanan tuh misalnya di kereta api sembahyang terus Sidin. Contoh sembahyang pulang sembahyang kau aja sambil berduduk, sembahyang sunat kah? Amalia Sidin Habib Salim Syatiri ini. Nah, kata beliau di mana aja kita mengambil kata beliau nih. Coba biar cari videonya, ada videonya. Bahkan ulun menyimpan ada video nang Sidin menyampaikan lalu diandap di sini. Kata Habib Salim Syatiri, jika seseorang ulun yakin Bang Sidin itu wali Allah Ta'ala, orang saleh, orang berilmu, keturunan Rasulullah, suriat Rasulullah, wali Allah Ta'ala. Jika seseorang Sidin mempunyai hajat yang ingin ia penuhi, maksudnya hendak hajat kabul, lalu dia salat 2 rakaat, maka ini Sidin dinamakan salat hajat Sidin. Salat 2 rakaat nih. Nah berarti usalinya tuh terserah pian, usali sunatal hajati kah bisa, atau usali sunatal mutlaki kah, terserah juga sembahyang sunat mutlak. Maka Sidin baca pada rakaat pertama sesudah Fatihah dan surah Al-Kafirun. Rakaat pertama Fatihah dan surah Al-Kafirun. Ini mana aja dah. Dan pada rakaat kedua surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Nah, ini mana aja dah. Lalu setelah salam dia berdoa setelah mengucapkan basmalah. Kan adab kita berdoa baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, hamdalah baca alhamdulillahirabbil alamin, dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Lalu ini berdoa, Allahumma inni as'aluka, bertawasul juga nah, bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang artinya itu Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya ulun, as'aluka ulun meminta kepada dia, bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan hak, dengan berkat atau dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
anta qadhiya li hajati, anta qadhiya bahwa engkau tunaikan li bagi ulun hajati akan hajat ulun. Ya Muhammad, lalu mengiau Nabi Muhammad nih, betawasul ini namanya lah. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Ya Ahmad, wahai Nabi Muhammad. Juga nggak ada sini Ahmad. Ya Abul Qasim, wahai abahnya Qasim. Nabi Muhammad juga. Ada ngaran sini anak sini lelaki yang meninggal waktu halus bang, namanya Qasim. Makanya Nabi Muhammad abahnya Qasim, Abul Qasim. Inni atawassalu bika, sesungguhnya ulun atawassalu ulun batawasul bika dengan pian wahai Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, ulun batawasul lawan pian, ulun dengan perantara pian nah ilallah, sampaikan hajat ulun kepada Allah. Nah kita batawasul lewat Nabi Muhammad, sampaikan hajat ulun nih kepada Allah, karena pian yang paling dekat dengan Allah. Sampaikan ya. Nah, fi qada'i hajati, pada tertunai hajat ulun ini nah, wahia yaitu titik itu sebut hajat pian. Mudahan ulun tahun ini kawin bisa ya, mudahan ulun buhuma oleh banyak bisa, atau mudahan ulun kena jangan pacar tuh haram anu kawin aja gitu nah nah kawin jujurannya murah kebinian pungas nah ugi pulang nah Paqdiha atau maka kabulakan atau tunaikan akan dia akan hajat ulun tuh. Birahmatika ya arhamar rahimin, itu doanya. Jadi titik tuh baca hajat kita, baik bacanya di montong atau dalam hati, Tuhan tahu aja. Nah, Nabi bersabda, ujar Habib Salim Syatiri nih, tahu sini mengutip di kitab manakah? Nabi bersabda, hajat kamu akan dipenuhi di sini. Jadi Nabi nih, bila kamu mengerjakan itu, hajat kamu akan dipenuhi. Tahu dari kitab manakah Habib Salim Syatiri sini mengutip? Nah, hajat kamu akan dipenuhi. Cuman kada berjanji pang nang hari itu juga kabul. Seminggu kaina kah, atau sebulan kah, setahun kah, atau hajatnya kada mestinya itu diganti Tuhan nang lebih maslahat bagi dirinya kah? Nah, bisa juga kita. Nah, itu versi kedua, nyaman aja tuh digawe. Nah, ini versi ketiga nah. Jadi 3 macam lah caranya terserah yang mana. Dan ada juga riwayat dalam kitab, nah kitabnya lah Al-Mawaid fi syattil fawaid. Ulun bahari belajar kitab ini di Pasar Papan Martapura. Di situ ada majelis bahari, majelis Guru Muhammad Mahalli. Guru Mahalli itu sidin kada asli orang Martapura, pendatang juga. Cuma sidin ada berumah di Pasar Papan tuh nah. Lalu sidin ada majelis. Lalu ada rumah orang ganal di Pasar Papan tuh. Nah, di situ orang mengadakan majelis sidin mengisi majelis di situ. Nah, ada sidin baca kitab Al-Mawaid fi Syattil Fawaid. Tahu ini sidin masih kah hidup di mana kala? Guru Mahali, tahu lah Guru Mahali lah ya. Tahu yang lah, sidin kita majen dulu salam nggak ada bang. Kada jauh rumah sidin dengan Guru Ibran. Guru Ibran Pasar Papan meninggal juga hanya jual Guru Ibran. Tapi kalau Guru Ibran, nah kada jauh lawan Guru Yusran, bintu Guru Ibran tuh Guru Yusran, nah, Guru Mahali. Karya Al-Allamah nang kitab nang Al-Mawaid tuh deh. Itu karya Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar bin Omar bin Abdullah bin Omar bin Abu Bakar bin Yahya, tentang satu faidah perihal salat hajat. Jadi dalam kitab itu sebutkan tentang salat hajat. Dikatakan jadilah nang Al-Mawaid fi Syattil Fawaid nih. Alhamdulillah ulun
belajar kita tuh tamat itu tentang fadilat macam-macam. Bahkan dia ada di situ amalan supaya bani kita nih jangan dimakan tikus. Ada jujur bacaannya bagi orang-orang berumah tuh dibacakan aja. Nah ulun ada sanadnya tentu ditulis di kitab itu. Jadi ulun belajar lawan guru mahali belajar lawan guru sompol belajar lawan guru bangil kitab nih. Guru bangil belajar lawan Habib nih nah. Habib Abu Bakar bin Omar bin Abdullah bin Omar bin Abu Bakar bin Yahya nang sanad anannya nih nang kitabnya nih tentang satu kaidah perihal salat hajat. Dikatakan dalam kitab itu, apabila nampak daripadamu satu hajat atau keperluan, artinya bahasa gini, bila ikam tuh ada hajat, ada perlu lawan Tuhan nih, maka salatlah 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat, namanya salat hajat. Ya tadi usali sundal hajat tadilah. Nah, dibaca pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua sama bacaannya lah. Kenapa bacaannya rakaat pertama, rakaat kedua? Akan surah Fatihah sekali. Fatihah ini wajib kalau ditinggal. Dan surah Al-Ikhlas 11 kali. Itulah. Jadi rakaat pertama kan Fatihah, baca surah Al-Ikhlas 11 kali. Rakaat kedua Fatihah sekali, baca surah Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas 11 kali. Itu ya. Kemudian maksudnya setelah salam, tuntung salam lah, melangkahlah ke jihad timur atau melangkah ke belakang sebanyak 11 langkah. 11 langkah. Paham lah pian. Jadi misalnya kan ulun contohkan lah. Misalnya ulun anggaplah situ kiblat ya Allah. Tontong dah misalnya salam dah misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri ulun. Nah, melangkah ulun ke timur. Kalau situ kan barat ibarat kiblat situ. Melangkah ulun 11 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, menghadap kiblat Bang ulun nih. Hanya duduk situ, hanya berdoa. Jadi kayak itu caranya. 11 kali melangkah ke belakang. Nah, sebanyak 11 langkah. Kemudian berdoalah di tempat itu, duduk aja di situ. Berdoa. Amunnya berarti sembahyang tuh harus kada mundur kena tejungkang kena apakah. Jadi kita kan coba paling juga melangkahnya tuh jangan bundur, melangkah bundur jangan. Berpaling juga kayak itu. Jadi maju juga cuman arah ke belakang. Nah, berarti kita bila hendak sembahyang cara ini tuh jangan di belakangnya tawing kan apa kita. Dia harus punya tempat yang luas di belakang. Misalnya kayak di masjid kan di saf pertama kan kawan. Atau di rumah misalnya misalnya kiblat di situ. Nah, di ujung situ. Jadi nyaman amun rumahnya sempit Bang ya, diimit-imit ya langkahnya, jangan terlalu panjang mana langkahnya. Nah, diimit walaupun sedikit misalnya melangkah sampai 11 kali langkah. Nah, kayak itu. Hanya duduk di situ lalu berdoa. Ini doanya nah. Kemudian berdoalah di tempat itu dengan doa. Aja sudah berdoa nih adabnya baca bismillah, baca alhamdulillah, salawat dan salam kepada Nabi, hanya berdoa. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum 3 kali ya. Karena ada yang mengatakan Ya Hayyu Qayyum adalah Ismullahil Azam, nama Allah yang agung. Apabila kita berdoa membuat Ya Hayyu Qayyum nih dikabulkan Tuhan doa kita. Allahumma inni atawassalu ilaika bihabibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, bertawassul juga ngaranya Allah. Allahumma inni tuh ya Allah sesungguhnya ulun atawassalu ulun bertawassul ilaika kepada engkau, bertawassul kepada siapa? Bihabibika dengan kekasih engkau Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu penghulu kami Nabi Muhammad. Nah, Allahumma inni ya Allah ini sesungguhnya ulun as'aluka ulun minta akan bian bisiril ladzi dengan berkat rahasia alladzi yang bainaka
yang di antara engkau wa baina abdika dan di antara hamba engkau Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ulun meminta kepada pian dengan rahasia, ini maksud rahasia inilah rahasia kewalian nang ada di antara pian dan di antara Syekh Abdul Qadir Jilani. Kan Syekh Abdul Qadir Jilani adalah seorang wali kutubul maqam, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jur guru lah nang bujurnya tuh Al-Jilani, kadang-kadang nang Al-Jailani kada. Soalnya naran kampung Sidin Abdul Qadir ini naran kampung Sidin Jilan. Nah kayak Selan kan. Kadang As-Sailani kalau tapi As-Sailani orang Selan. Nah, cuma bila ada orang nyambat Al-Jailani, ya kada apa-apa ayo kada kafir kada kesalahannya. Cuman ujar guru tuh bikasir jim dengan kasrah jimnya Al-Jilani. Nah, jadi kita bertawasul dengan rahasia kewalian yang di antara pian ya Allah dan di antara kan yang tahunya itu rahasia antara Allah dan antara Syekh Abdul Qadir Jilani itu Tuhan aja yang tahu nama Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, rahasia itu nah. Ulun bertawasul dengan rahasia itu nah. If'alli, perbuatlah li bagi ulun ya Allah titik sebut hajat situ. Artinya perbuatlah bagi ulun, artinya nyamanakan hidup ulun enggak, kabulakan hajat ulun ini berarti aja sih tak. Asal janganlah mendoakan kecelakaan dengan orang, jangan. Jangan. Kalau misalnya ada kawan menampilin if Ali mati inya Tuhan sebut ngarannya belum, jangan. Tidak boleh. Kita jangan berdoa untuk kecelakaan orang, jangan. Nah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ujar di dalam kitab nang Al-Fawaid deh. Nah, ialah Al-Mawaid ka Al-Mawaid lah bisyatil fawaid. Nah, demi Allah aja yang maha agung, maka bersumpah kalau demi Allah yang maha agung, yang tidak ada Tuhan selain Dia Allah, sungguh mudah aja atas kami segala perkara. Artinya kabul hajat tatkala kami mengerja salat hajat seperti itu. Dinukil atau dikutip dari kitab Al-Bahjatus Saniyah tentang manakib Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ada ulama mengarang manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, namanya disebut di ngarani kitabnya Al-Bahjatus Saniyah. Di situ dikisahkan tentang sembahyang hajat nih, sembahyang hajat kayak ini. Nah kayak tak. Dan alhamdulillah ulun pernah jobian lah menggawing ini. Alhamdulillah kabul hajat ulun tuh. Cuman kadang mengisahkan nampian kabul nang hajat ulun apa kayak ini. Ibaratnya tuh inilah ulun tuh. Ini ulun mau pemakan hajat ulun tuh. Ulun hendak apa namanya munjun nih. Niat ulun tuh hendak memunjun iwak pupuyo bang. Iwak pupuyo tuh ada di Jombang dalam pikiran orang ganan hal halus sebenarnya kayak nang ini aja jam tangan nih ya misalnya munjun niat ulun ini munjun pupuyo sekalinya pekolehan ikan tuna. Artinya apa tuh? Tuhan memberi melebihi yang kita pinta. Nah itu contohnya lah. Ulun ada bisi hajat lawan Tuhan. Hajat ulun ini Tuhan enak. Sekalinya diberi Tuhan lebih daripada itu. Nah itu alhamdulillah ulun dikabulkan Tuhan aja. Cuman ulun kan mengisahkan lawan orang hajat ulun itu apa? Itu rahasia ulun aja entah. Cuman kabulnya kayak itu. Contoh Tuhan, ulun minta duit 1 juta, diberi Tuhan 10 juta. Nah itu coba aja biarlah jangan coba ya amalkan. Misalnya aja kada kabul juga, nah itu koreksi diri kita toh. Ada apa kan orang dosa kita kah belum bertobat apakah? Nah gitu. Ini apa namanya dari wali Allah Ta'ala ini, maka isinya tawasul kepada Rasulullah, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah itu ada 3 cara lah sembahyang sunat hajat. Ketiganya itu bujur tasarah hajat nang mana kah? Nah, atau amalkan berataan kena malam Jumat gini malam Jumat kena gini pulang nang lain pulang. Nah itu. Nah, mudahan kita kalau amalkan lah
Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan